Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du ya. Ini mumpung hari Jumat, kita review sedikit beberapa jenis cetakan Al-Qur'an ya. Pertama-tama yang ini ya. Ini cetakan besar, kecil, sedang nih ya. Yang ini sedang, kecil. Nah, ini yang cetakan yang A4 nih. Ini tulisannya tebal tapi agak ini ya, apa namanya itu ya, ya modelnya pokoknya kayak gini nih. Nah, ini biasanya nih harganya nih paling sangat terjangkau nih ya dari sisi harganya. Ini kertasnya HVS, ini untuk tadarus ya. Ini terdiri dari 18 baris. Ini hotnya apa nih, nggak ngerti ya, aku nggak tahu hotnya jenis apa. Kemudian yang kedua ini Al-Quran terjemah perkataannya. Kalau yang ini nih untuk belajar lebih dalam lagi ya, karena di sini sudah ada terjemah perkataannya nih. Ini untuk memperkaya kosakata bahasa Arabnya. Terus kita bisa ulangi lagi dengan membaca terjemah lengkapnya nih. Ini khotnya Usmani ya. Terus yang ini nih Al-Quran A4 nih, tajwidnya nih Al-Quran tajwid mushaf, tajwid warna. Khotnya ini Ram Usmani 15 baris, khot Usman Taha. Sudah ada buku petunjuk bacaannya nih ya, cara bacanya dan seterusnya nih. Misalnya ini ya, ini sudah ada ininya. Ini untuk tadarus juga untuk membaca jangka waktu lama ya, biar nggak terlalu capek. Ini nggak bikin capek ini. Ini lebih cenderung ditujukan untuk yang orang tua ya, atau yang pandangan matanya itu perlu misalnya minus atau apa ya, karena ini sudah besar jadi nggak terlalu membutuhkan kacamata. Ini sudah ada warna-warnanya ya, sudah ada beda-bedanya. Terus berikutnya ini Al-Quran ukuran A5 nih ya, Al-Quran Al-Mutakin, Mushaf Waqaf Ibtida, bendera warna. Jadi ini sudah ada bendera warnanya ya. Ini untuk tadarus juga bisa untuk hafalan ya. Nah, ini nih kalau kepanjangan ini sudah ada ininya ya, tanda berhentinya dan memulai. Nah, ini. Jadi ini bisa untuk hafalan dan tadarus biasa untuk bacaannya. Terus berikutnya ini Al-Mutakin Al-Qosbah ya, cetakannya penerbitnya kayaknya Al-Qosbah. Yang ini Al-Quran khusus hafalannya. Jadi ini sudah kertasnya, ini kertas krem ya, lebih halus ya. Kalau ini HVS, yang ini sama ini HVS. Ini krem sama kayak gini nih, lebih lembut di mata nih ya. Dan ini sudah ada tanda bocorannya. Misalnya kita membacanya. Misalnya membaca satu halaman kayak gini nih, beberapa kali sudah agak hafal, kita tutup terus kita dikasih bocoran ininya ya. Nah, terus kita lanjutin sampai ayat penuh. Jadi kasih bocoran awal ayat. Ini memang untuk metode hafalannya. Misalnya kita udah kita baca awalannya kayak gini, kalau kita lupa baru kita membuka membaca full. Kalau kita sudah agak tahu, sudah nanti baca awal surat gitu, kita sudah langsung ingat berikutnya ya.
Ini untuk Al-Quran hafalan. Terus berikutnya ini Al-Quran ini ya. Ini kayaknya Halimani A6 ini kayaknya. Ini khotnya Usmani ya. Dan ini sudah ada beberapa warna nih ya. Ini yang ada tulisannya Allah itu sudah dikasih warna ini. Cuman ini nggak ada garisnya ya. Nggak ada baris pemisah baris. Ini bisa untuk hafalan juga ya. Enggak. Ini jenisnya warna kertasnya ini sama ini mirip ya. Kayak Quran Madinah itu loh ya. Krem-krem kayak gitu. Terus yang ini nih Al-Quran terjemahannya. Tapi ini tulisannya nih kecil nih ya. Jadi ini kalau untuk membaca dan melihat terjemahannya ini bisa nih langsung. Ini karena kalau membaca Quran sudah ada terjemahannya itu nanti tambah ilmunya ya, tambah kita mengerti hukum-hukumnya atau isi-isinya. Dan saya sarankan untuk membaca terjemahannya ya, biar mengerti. Nanti kayak cerita atau apa gitu ya, dan itu sangat mengasihkan. Nah ini Al-Quran berikutnya nih yang ini ya. Ini Al-Quran seperti ini di bawahnya A6 juga nih ya kayaknya nih. Mirip-mirip nih. Tapi ini lebih kecil lagi. Ini Al-Quran Saku ini. Ini bisa untuk hafalan juga. Ini khotnya Usmani. Kertasnya ini kertas HVS. Kertas HVS kayak gini nih cepat lecek ya. Beda yang kayak gini sama gini nih. Yang krem-krem kayak gini nih kertasnya nggak lecek-lecek ya. Bagus terus nih kertasnya. Awet. Nah ini sementara yang ini nih kadang, tapi ya ini cukup lah ya untuk tadarus untuk ini. Tapi ini untuk anak muda nih ya, lebih ke anak-anak atau ini yang masih matanya masih sangat tajam dan nggak minus. Dan ini Al-Quran Saku kecil ya, ini untuk hafalan ini ya. Ini sudah ada blok-blok warnanya ya, sama kayak tadi itu yang model hafalan ini. Teman bedanya ini nggak ada bocoran untuk awal surat. Cuman di sini dikasih tahu kita menghafalnya per blok warnanya. Ini step-stepnya kayak gini nih. Jadi lebih teratur, ini ada programnya ini ya. Terus kalau sudah kayak gini nih enaknya ini bisa dibawa ya kemana-mana. Misalnya ke perjalanan ini lebih santai nih ya. Nah ini. Terus kalau membaca Al-Quran sebaiknya baca juga terjemahannya biar mengerti ya. Terus berikutnya yang saya rekomendasikan itu adalah membaca hadis sahih ya, Bukhari Muslim. Jangan sampai kemasukan hadis-hadis palsu ya, itu berbahaya ya. Nanti kamu akan ikut hadis-hadis yang palsu itu. Dan kalau belum tahu takhrij hadisnya itu susah bedainnya. Sebaiknya hadis-hadis yang asli aja, yang sahih. Misalnya kitab Bukhari dan kitab Muslim, Bukhari Muslim, atau gabungan dari keduanya. Sekarang sudah banyak cetakannya. Misalnya berapa ribu hadis sahih Bukhari Muslim gitu. Jadi ini kalau sudah kenal Al-Quran nanti kamu akan enak ya. Kayak membaca cerita, tapi ini bukan sembarang cerita ya, karena Al-Quran itu nggak bohong ya. Beda dengan cerita-cerita fiksi atau cerita semi fiksi ya, masih ada campuran bohongnya itu. Maksudnya bohong itu rujukannya itu nggak jelas, bukan beda kayak dari hasil, misalnya ada beberapa tulisan yang hasil observasi atau hasil riset itu beda lagi.
itu lebih bagus lagi. Maksudnya lebih daripada novel biasa itu lebih bagus. Sedangkan kalau Al-Quran ini adalah kalamullah, ininya sudah sangat luar biasa. Sekiranya ada bacaan yang orang mati jadi hidup nih ya dengan Al-Quran itu ya, sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, demikian review beberapa cetakannya. Silakan kalau kalian mau beli sesuaikan dengan kebutuhannya, atau mau disumbangin juga boleh, karena mendapatkan pahala dari pembacanya. Seperti ini nih ya, ini sumbangan, ini ya sumbangan musola, cuman di musola nggak ada yang baca. Aku sudah berusaha membaca tapi nggak ada yang ngikutin, cuman orang-orang bacanya kalau Ramadan aja. Ini kalau bisa rutin habis maghrib atau apa ya, waktu senggang itu baca terus ya, karena itu bagus. Jadi membacanya harus usahakan istiqomah biar yang nyumbang dapat pahala. Oke, demikianlah ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan review yang kurang berkenan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.